Apa itu ekonomi? Bagaimana cara kerja ekonomi? Pemahaman akan kedua hal ini membuat kamu akan bisa kelihatan pinter kalau lagi ngobrol ekonomi. Intisari dari kegiatan ekonomi itu bagaimana cara kerja perekonomian dunia. Sekarang kita masuk spesifik ke Indonesia. Simak selanjutnya di video ini. Perkenalkan, nama saya Mas BKY. Saya adalah wartawan ekonomi dari harian Kompas dan situs kompas.id dengan pengalaman lebih dari 9 tahun. Di channel ini, saya membuat video maksimal 10 menit berisi tentang ekonomi dan investasi supaya bisa dipelajari dengan mudah. Dan simak terus ya. Pada episode kali ini saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana cara kerja ekonomi. Sebagai disclaimer, saya bukan sarjana ekonomi. Saya mempelajari ilmu ekonomi dari pengalaman saya menjadi wartawan di Desk Ekonomi ya gitu. Nah, ini saya baru saja selesai mencoret-coret di kertas ya untuk bisa menjelaskan ke teman-teman bagaimana cara kerja ekonomi gitu ya, supaya teman-teman kalau ketemu bos, ketemu klien, ketemu mertua itu bisa kelihatan pinter ngomongin ekonomi gitu. Oke, kita mulai saja. Di sini kita belajar intisari ekonomi ya. Nah, ini saya tutup dulu biar teman-teman bisa fokus. Kalau kita serap intisari dari kegiatan ekonomi itu ya ini, penawaran dan permintaan gitu ya, supply and demand gitu. Ketika ada permintaan, maka ada penawaran. Begitu juga sebaliknya, ada penawaran maka ada permintaan. Pertemuan antara keduanya itu disebut dengan pasar gitu ya. Ketika pasokan itu banyak atau supply itu banyak dengan permintaan sedikit, maka harganya akan murah, harga barang jasa akan murah. Sebaliknya, kalau penawarannya sedikit atau langka tetapi permintaannya banyak, maka harganya menjadi mahal. Ketika berbicara soal ekonomi, maka kerangka berpikir yang harus ada di teman-teman itu adalah sebab akibat gitu ya. Seperti tadi, ketika ada permintaan, maka ada penawaran. Disebabkan karena ada permintaan, maka ada penawaran. Begitu juga sebaliknya. Jadi kerangka berpikirnya selalu sebab akibat. Dalam ekonomi itu ada pembabakan atau periodisasi ya. Jadi dalam satu tahun ini kan ada 12 bulan ya. Ada Januari sampai Desember gitu. Nah, biasanya pembabakan itu dibagi triwulanan, dibagi jadi 4. Satu babak itu 3 bulan atau triwulanan ya. Jadi triwulan pertama tuh Januari Maret, triwulan kedua itu April sampai Juni, triwulan ketiga Juli sampai September, triwulan keempat Oktober Desember gitu. Nah, atau disebut juga kuartal karena ini berasal dari bahasa Inggris quarter ya, artinya seperempat. Seperempatnya 12 itu 3 gitu. Ini biar teman-teman makin kelihatan pintar, itu ada pisau analisisnya tuh month to month, yaitu perbandingan antara capaian bulan ini dengan bulan sebelumnya. Misalkan sekarang Desember gitu ya, capaian omset Desember dibandingkan omset bulan sebelumnya November gitu. Nah, kalau quarter to quarter, kuartal sekarang dibandingkan kuartal sebelumnya gitu ya. Misalkan terakhir yang sudah keluar datanya kuartal 3 atau triwulan 3 dibandingkan dengan triwulan kedua atau kuartal 2 gitu. Nah, kalau year to date itu dari awal tahun sampai dengan hari ini gitu ya. Misalkan dari 1 Januari sampai 11 Desember 2022 itu year to date gitu. Menunjukkan berapa sih pertumbuhan dari awal tahun sampai hari ini gitu. Nah, kalau year on year, periode berjalan tahunan saat ini dibandingkan tahun sebelumnya. Misalkan sampai 11 Desember 2022 dibandingkan 11 Desember 2021, itu year on year. Lalu next. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara kerja perekonomian dunia. Jadi saya menggambar sebuah lingkaran, ibaratkan ini adalah gambar dunia ya. Dunia dengan isinya 195 negara di dalamnya. Terbagi antara berbagai benua ya, benua Amerika, Eropa, Asia, di situ ada Asia Tenggara ya, ada Indonesia, terus ada Australia, Afrika gitu ya. Dunia ini saling melakukan kegiatan ekonomi satu sama lain gitu ya. Misalkan Indonesia, di sini saya gambarkan di sini Indonesia, ketika ada permintaan dari Eropa, kita
ekspor gitu. Begitu juga ketika Indonesia ada kebutuhan barang dari Eropa, kita impor. Jadi gambaran saja. Jadi Indonesia juga bisa melakukan hal serupa ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke Afrika, ke 195 negara di dunia ya, kalau ada kerjasama perdagangannya. Nah, di sini saya tulis ya. Jadi konsep ekonomi dunia itu tetap konsepnya supply and demand. Nah, begitu juga cara kerja perekonomian dunia itu sebab akibat gitu ya. Jadi misalkan ada gejolak ekonomi di Eropa gitu, dampaknya bisa ke Indonesia. Lalu yang berikutnya, di antara 155 negara ini ada juga kerjasama ekonomi internasional. Jadi kerjasama bilateral itu antara negara satu dengan negara lain, hanya one on one, satu government dengan government atau satu negara dengan negara lain. Misalkan Indonesia kerjasama ekonomi dengan Jepang atau Cina gitu, atau Brazil. Nah, itu bilateral. Nah, kalau multilateral itu adalah kumpulan negara-negara yang saling bekerja sama gitu ya. Seperti misalnya kelompok kerja G20 gitu ya. 20 negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia, itu G20. Lalu ada juga kerjasama regional gitu, kerjasama negara-negara yang berada di satu kawasan tertentu. Seperti di Indonesia tuh ada ASEAN gitu ya, di Eropa ada Uni Eropa gitu. Nah, ada juga kerjasama antar regional, jadi ASEAN dengan Uni Eropa, misalnya seperti itu. Lalu kita masuk ke halaman 3. Jadi kalau sudah berada di dunia, sekarang kita masuk spesifik ke Indonesia gitu ya. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman agak bingung, saya jelaskan sedikit ya. Jadi kegiatan ekonomi Indonesia tuh terbagi jadi dua ya. Real, kegiatan perekonomian real yang berada di kuadran atas ini ya, dan yang non real yang berada di kuadran bawah sini. Nah, kegiatan ekonomi real itu yang bentuknya ada, yang bentuknya nyata gitu ya, yang bisa digenggam, yang tangible gitu. Nah, di kegiatan pertanian ya kita tahu ada pertanian, ada perkebunan, ada peternakan gitu ya. Kalau di sini ada nelayan, KKP itu ada nelayan. Industri manufaktur ada baja, ada mobil, ada semen, ada tekstil, alas kaki gitu ya, sepatu. Di SDM ini ada kilang minyak, ada tambang batu bara, ada nikel, mineral dan sebagainya. Nah, perhubungan itu ada perhubungan darat, laut, udara, kereta api ya. Terus informatika kita tahu ada mengurus internet ya dan jaringan komunikasi. Terus properti ada gedung, ada rumah dan infrastruktur, jembatan dan lainnya. Nah, di sini parekraf pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, di sini saya bikin lingkaran ini perdagangan ya. Di sini ada Kementerian Perdagangan yang mengatur perdagangan semuanya, dan di sini ada lingkar kedua ini BUMN. BUMN artinya BUMN ini lintas sektor, ada yang di sektor pertanian, ada yang di sektor perikanan, ada yang di manufaktur, ada yang di ESDM gitu ya. Nah, di sini lingkar sini ketenaga kerjaan ya. Ketenaga kerjaan itu artinya dia mengatur semua soal ketenaga kerjaan gitu. Oke, lalu itu tadi sektor real ya, sektor real perekonomian. Lalu kita masuk sektor non real. Tadi real, sekarang non real ya. Ini non real. Non real itu terbagi jadi 3. Moneter, fiskal, dan keuangan gitu ya. Nah, moneter ini lembaga negaranya yang mengatur itu Bank Indonesia. Fiskal itu Kementerian Keuangan, dan kalau keuangan itu Otoritas Jasa Keuangan gitu ya. Nah, tugas moneter itu adalah mengatur jumlah uang yang beredar, keseimbangan stabilitas nilai tukar kurs Indonesia rupiah ya, lalu pengendalian inflasi, terus mengawasi sistem pembayaran. Begitu juga kalau fiskal itu mengurus APBN, anggaran pendapatan belanja negara ya. Jadi itu mengatur pendapatan negara dari pajak atau dari hutang gitu ya. Terus habis itu pengeluarannya dari anggaran belanja. Lalu OJK yang mengatur dan mengawasi keuangan ya. Di sini pengawasannya dibagi jadi 3.
pengawasan industri bank, industri keuangan non-bank, dan pasar modal. Nah, industri keuangan non-bank sendiri terdiri dari asuransi umum, asuransi jiwa, perusahaan pembiayaan atau multi finance, pegadaian, fintech, lembaga keuangan mikro, dan lain-lain. Ya, itu penjelasan tadi dari saya. Semoga tulisan saya cukup bisa dibaca dan penjelasan saya bisa dimengerti ya. Dan yang apa yang saya sampaikan bukan berarti saya sok pinter atau enggak gitu ya, cuman saya ingin menyampaikan bahwa saya aja yang bukan lulusan ekonomi bisa memahaminya, karena ini ilmu yang sangat logis yang bisa dipelajari gitu. Kalau saya bisa, kenapa kamu enggak gitu kan. Nah, teman-teman juga harus menambah pemahaman juga dengan baca buku, terus juga baca berita ekonomi. Bisa baca tulisan-tulisan saya di channel kompas.id ya gitu. Nanti linknya ada di deskripsi. Linknya ada di deskripsi, nanti langsung klik aja kalau mau baca-baca berita ekonomi dari harian Kompas dan kompas.id. Oke, kalau menurut teman-teman video saya bermanfaat, mungkin bisa di subscribe supaya bisa lihat video-video berikutnya.